Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Viga Channel, Back to Horror. Oke guys, jadi kali ini gua mau balik lagi ke horor, tema horor, karena udah lama banget ya nggak tema-tema horor lagi. Dan di sini gue bakal ngasih tahu beberapa hantu dari negara-negara, dan mungkin sebagian besar hantunya ini sama banget seperti hantu Indonesia. Cuman bedanya ini hantu Indonesia udah nggak ada harganya lagi coy di Indonesia. Ya, jadi gimana kelanjutannya? Kita langsung aja. Jadi buat kalian jangan lupa klik subscribe dulu channel gua, di like, terus di share nanti ya. Oke, hantu yang pertama ada dari Cina, yaitu vampir. Ini kita sering banget lah ya mendengar apa namanya vampir, terus sering banget ada di film-film. Nah, vampir ini adalah hantu paling legendaris di dunia. Kalau di Cina, vampir dikenal dengan istilah Jingxi, tuh sebagai istilah di Cinanya Jingxi, yang berarti mayat kaku. Nah, bener banget ya, vampir itu memang benar-benar mayat kaku. Jiangxi ini adalah mayat hidup yang bergentayangan dengan melompat-lompat, dan khasnya itu melompat-lompat dan membunuh makhluk hidup yang ditemuinya dengan cara ya entah mencekik atau menggigit ya, kita nggak tahu, karena hanya untuk kepercayaan orang Cina aja yang tahu itu. Oke, menurut keyakinan masyarakat Cina, Jiangxi tercipta ketika jiwa seseorang gagal meninggalkan tubuhnya yang telah mati. Salah satu ciri khas hantu ini adalah kulitnya yang berwarna putih kehijauan. Wow, kayak huluk ya. Hijauan karena ditumbuhi jamur yang menempel di badan mereka. Itu dia. Jadi vampir ini udah sering banget ya ada di film-film. Jadi kalian sering banget ngeliat gitu ya. Udah nggak asing lagi lah pokoknya. Yang kedua ada dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya ini pocong ya. Karena sekarang pocong ini udah gak ada harganya lagi. Bahkan pocong bisa aja dibuat prank sama teman-teman kita, YouTubers gitu loh. Nah, jadi ini dia pocong. Ada banyak jenis hantu di Indonesia, tapi setuju nggak kalau pocong adalah hantu paling legendaris yang ada di dunia ini gitu loh, yang ada di negara ini. Karena apa? Sering banget dibuat film di Indonesia, yaitu contohnya Mumun. Nah, menurut cerita masyarakat, kisah pocong ini bermula dari meninggalnya seseorang yang dimakamkan tanpa melepas tali ikat kepalanya ya, di kain kafannya. Sejak itu muncul keyakinan bahwa masyarakat untuk melepas tali pocong biar nggak ada lagi lah gitu. Contoh-contohnya pocong-pocong yang bergentayangan. Cuman dengan kepercayaan Indonesia gitu ya, masih pocong masih ada. Mungkin sebenarnya itu pocong nggak ada, cuman adanya jin aja gitu yang mengganggu keimanan kita, buat ngeganggu kita. Dan satu lagi, pocong itu nggak ngebunuh coy. Pocong nggak ngebunuh, dia cuma nakut-nakutin kita doang. Dan kalau iman kita kuat, kita nggak bakal takut, itu aja. Ingat sekali lagi, pocong nggak ngebunuh ya. Saking tenarnya, pocong hampir selalu ada di film-film Indonesia, bener banget. Contohnya film-film horor ya, dan sama seperti vampir, pocong gentayangan sambil melompat-lompat. Itu dia abang ade. Yang selanjutnya ada dari Sadako, Jepang. Sadako Jepang adalah sosok hantu legendaris asal Jepang yang digambarkan wujud wanita berkulit pucat, berambut panjang acak-acak kan, sama banget kayak kuntilanak ya. Sadako bergantayangan untuk membalas dendam atas kematiannya. Tapi ada juga yang bilang Sadako ini mati bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur. Wow, kalau di Indonesia mungkin Sadako ini bakal disebut nenek sumur. Karena dia kematiannya lompat dalam sumur. Tapi sosok Sadako mirip dengan kuntilanak kan, bener banget yang ada tenar di Indonesia. Seperti hantu-hantu lainnya, nama Sadako ini mendunia karena sering muncul dalam film genre horor. Sama juga lah seperti pocong, vampir, kuntilanak, sama aja. Dan selanjutnya ada dari Meksiko nih, La Llorona. Oke, menurut gue sih hantu satu ini gak terlalu serem menurut gue ya, karena dia cuma nakutin dari sosok bola matanya aja gitu, putih semua. Nah, dari Amerika Latin sana ada sosok hantu wanita bernama La Llorona. Sosok ini sering diceritakan sebagai arwah penasaran yang ditolak dari masuk ke surga hingga
yang ditolak ke surga hingga bergentayangan gitu. Menurut gue sih nggak masuk akal banget ya, nggak masuk akal sih sebenarnya. Sesuai namanya, La Llorona adalah hantu menangis. Wow, berarti dia gentayangannya sering menangis, selalu bergentayangan sambil menangis mencari anak-anaknya. Man, dia janda. Menurut cerita lokal di Meksiko, La Llorona membunuh anak-anaknya dengan menenggelamkan mereka ke dalam danau. Wow, berarti kayak psikopat gitu ya. Cuman kalau psikopat kan pembunuhan sadis banget. Kalau ini ya menurut gue sih parah juga ya. Saat menghadap Tuhan, La Llorona ditanya keberadaan anak-anaknya, tapi dia tidak tahu. Jadi disuruh kembali lagi ke dunia. Menurut gue sih nggak masuk akal, bro, sumpah. Selanjutnya ada dari Thailand atau Filipina. Ini nama hantunya sih kayak nama orang Indonesia, Aswang. Nah, Aswang ini menurut gue sosoknya seperti serigala, bro. Benar-benar mirip serigala. Meskipun berasal dari negara tetangga kita, Filipina, hantu Aswang ini mungkin tidak terlalu dikenal di Indonesia. Karena apa? Karena nggak terkenal, bro, di Indonesia. Mungkin dia nggak laku di pertelevisian, pertelevisian ya. Aswang adalah salah satu hantu tradisional yang digambarkan dalam wujud seperti, kok beruang ya, aneh banget. Menurut gue sih ini lebih masuknya ke serigala ya, tapi nggak apa-apa. Beruang berwajah manusia. Menurut mitos yang beredar, Aswang punya taring dan cakar yang tajam. Pada siang hari, Aswang menampakkan dirinya dalam wujud seorang manusia misterius yang dan pendiam. Oh, jadi mungkin makhluk jadi-jadian gitu ya, bisa disebut juga. Dan dia merubah menjadi hantu kejam dan menyeramkan saat malam hari datang gitu loh. Sosok ini mirip dengan Gundurwo di Indonesia. Menurut gue sih beda banget ya sama Gundurwo. Selanjutnya ada Banse. Banse ini bisa dibilang sih kalau gue nanya-nanya itu mirip banget sama kolong wewe ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja artikelnya. Indonesia, Banse mungkin bisa diibaratkan dengan kolong wewe. Oh benar, kolong wewe. Iya, Banse adalah makhluk mitologi barat yang memiliki penampakan sangat mirip seperti kolong wewe. Wanita telanjang dengan wajah menyeramkan dan rambut panjang berantakan. Banse dikenal sebagai sosok yang mengabarkan kematian, di mana biasanya ia akan muncul dengan menangis di halaman belakang orang yang akan segera meninggal itu. Wow, berarti menandakan ya, kayak kalau di sini burung wik-wik gitu. Nah, Banse juga membawa pakaian orang yang akan meninggal. Pakaian itu berlumuran darah dan si Banse akan mencoba mencucinya dengan air matanya. Mungkin dia dulu sebagai pembantu ya. Nah, kali ini kalian pasti gak bakalan asing dengan namanya, yaitu Bloody Mary. Pasti kalian sudah sering ya dengar nonton filmnya gitu loh. Nah, sebutan namanya di depan cermin 3 kali, maka ia akan menghantui Anda. Legenda Bloody Mary dikenal menjadi salah satu mitos misteri paling populer di dunia barat. Ada juga cerita mengatakan bahwa Bloody Mary bisa dipanggil untuk membunuh orang-orang tertentu, bro. Wow, jadi kayak kenanya tuh kayak dia pembunuh bayaran gitu loh. Sosok Bloody Mary dikabarkan adalah seorang ibu-ibu muda yang dituduh mengorbankan anaknya untuk sebuah ritual hitam. Kayak ilmu-ilmu hitam gitu ya, kayak pesugihan gitu mungkin ya. Masyarakat pun marah dan menyiksa hidup-hidup ibu tersebut hingga meninggal dunia. Setelah kematiannya, arwahnya pun bergentayangan dan sebagai menjadi namanya itu Bloody Mary. Nah, itu buat kalian yang belum tahu sosoknya. Nah, ini yang terakhir gua ngambil dari Indonesia lagi, yaitu Leak Bali. Menurut gue sih Leak Bali ini hantu yang paling gue takut, bro. Sumpah, hantu yang paling gue takut. Takut. Leak Bali adalah seorang manusia yang sedang mempraktekkan ilmu hitam dan memiliki perilaku kanibalisme. Dikatakan bahwa Leak terbang sekitar mencoba untuk mencari wanita-wanita hamil, menghisap darah bayinya atau anaknya baru lahir lah, pokoknya itulah ya. Untuk melengkapi kemampuan magisnya, ada 3 Leak legendaris, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan mungkin yang laki-laki itu yang menghisap darah wanita sedang hamil mungkin ya. Dan kebocoran dengan keterampilan sihir yang besar dapat merubah menjadi Rangda.
Ratu Ilmu Hitam. Leak Bali dikatakan menghantui pemakaman dan memakan mayat. Memiliki kekuatan untuk mengubah diri menjadi binatang. Gitu ternyata ya. Dan dia adalah raja dari roh-roh pemimpin tuan-tuan rumahnya yang baik, ataupun Barong dan Rangda ada di urutan alam Kamnos yang mewakili baik dan jahatnya. Baik Barong dan Rangda yang disemen jadi legenda Bali. Jadi mungkin namanya beda-beda ya, atau ada Leak, ada Rangda, terus ada Barong. Gue juga nggak tahu tentu sih tentang hantu itu pokoknya. Jadi buat kalian, tolonglah gitu, hargain, jangan dihargain, menurut gue jangan dihargain. Tolong buat kalian jangan main-main dengan hantu-hantu gitu, karena nanti bisa membahagiakan diri kalian sendiri. Contohnya seperti apa? Main jelangkung, terus prank pocong-pocongan, nanti kalau kalian ditongolin wujud asli pasti kalian kabur. Jadi segini aja ya mungkin video gua, dan ingat sekali lagi, setan itu nggak ngebunuh bro, kecuali kalau kalian dikejar-kejar setan terus kalian loncat ke sungai, itu baru namanya bunuh diri. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Mau banget terlalu berisik ya, karena lagi ngumpul keluarga gua. Jadi segini aja video gua, horror, back to horrornya. Next time part keduanya gua bakal horror lagi. Part keduanya, oke? Back to horror, ingat itu, oke? Jadi buat kalian subscribe channel gue, di like juga channel gue, di share juga ke teman-teman kalian, dibunyiin juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang barunya, oke? Jadi buat kalian sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.